Kasus pembunuhan di Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan korban ibu dan anak menyita perhatian halayak luas. Korban Tuti Suhartini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan oleh Yosep suami Tuti di dalam bagasi mobil Alphard yang diparkir di garasi rumah pada Rabu 18 Agustus 2021. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Kedua korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya mohon doanya supaya istri bersama anak kesayangan saya diterima di sisi Allah. Saya tidak menyangka ditinggalkan secepat ini, kata Yosep seusai pemakaman. Upaya kepolisian untuk menguak misteri siapa pelaku pembunuhan sadis ibu dan anak ini telah membuahkan beberapa hasil dengan terkuaknya beberapa fakta-fakta penting. Kepolisian Resort Subang dibantu tim dari Polda Jawa Barat menemukan kembali beberapa fakta penting yang akan segera mengerucut kepada pelaku pembunuhan tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah fakta-fakta terbaru seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Serangan benda tumpul. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Tuti dan Amalia meninggal dunia dengan luka berat di kepala diduga akibat serangan benda tumpul. Adapun Tuti juga mengalami robek di bibirnya. Polisi menemukan papan pencuci baju dengan noda darah yang diduga sebagai alat untuk memukul kedua korban. Ditemukan juga pisau dan karpet dengan bercak darah di sekitar lokasi penemuan kedua jenazah. Hasil autopsi juga menunjukkan bahwa Tuti diperkirakan lebih dahulu dibunuh oleh pelaku. Tuti diperkirakan meninggal 4 jam sebelum Amalia atau sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Amalia diperkirakan meninggal dunia pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Ibu dibunuh saat tidur, anak sempat melawan. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan Tuti diduga dieksekusi di kamar tidurnya. Dugaan itu muncul berdasarkan hasil olah TKP, di mana ditemukan bercak darah di kamar tidur Tuti. Tidak hanya itu, polisi juga menduga bahwa jasad Tuti sempat dibersihkan di kamar mandi oleh pelaku, sebelum akhirnya dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Sementara itu, polisi menduga bahwa Amalia sempat melakukan perlawanan saat diserang oleh pelaku. Sepertinya pada saat korban dipukul, korban yang bernama Tuti sedang tidur karena tidak ada tanda perlawanan dari korban. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian anak korban sepertinya ada perlawanan karena ada bekas pukulan, kata Sumarni. Ada jejak kaki berbeda, pelaku orang dekat, dan lebih dari satu. Sumarni mengatakan berdasarkan olah TKP, polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan ibu dan anak itu adalah orang dekat. Polisi tidak menemukan motif tindak pidana pencurian. Selain itu, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kerusakan dari pintu masuk rumah tersebut. Diketahui dari olah TKP serta keterangan dari saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah korban, kata Sumarni. Polisi juga menduga bahwa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini berjumlah lebih dari satu orang. Sumarni mengatakan dugaan itu berasal dari temuan jejak tapak kaki yang berbeda yang ditemukan di dalam rumah. Dari jejak tapak kaki yang berbeda ada 2, jadi diduga lebih dari satu orang, kata Sumarni. Bercak darah di baju saksi.
Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan beberapa barang bukti di lokasi kejadian, diantaranya papan pencuci baju, pisau stainless, karpet dengan bercak darah, pakaian korban, serta sidik jari. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ternyata ponsel milik Amalia hilang dan diduga dibawa oleh pelaku. Informasinya hanya handphone anak saja yang diambil, yang lainnya tidak ada, kata Sumarni. Sementara itu pada Kamis 19 Agustus 2021, polisi telah memeriksa 4 orang saksi terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Sumarni mengatakan polisi menemukan bahwa baju milik salah seorang saksi terdapat bercak darah. Kami juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP, termasuk baju yang ada di TKP yang dikenakan oleh salah satu saksi, di mana baju tersebut ada bercak darah, kata Sumarni. Akan tetapi polisi masih belum bisa memastikan siapa pelaku pembunuhan tersebut, karena saat ini masih dilakukan penyelidikan. Kami belum bisa sampaikan masih dalam penyelidikan, tetapi kami sudah fokus, kata Sumarni.